Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menguji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu uji normalitas Shapiro-Wilk. Yuk simak penjelasan berikut ini. Uji normalitas Shapiro-Wilk merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas Shapiro-Wilk pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 oleh dua orang statistikawan bernama Samuel Shapiro dan Martin Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk memiliki keunggulan dalam menguji normalitas karena memiliki kepekaan yang tinggi terhadap deviasi dari distribusi normal. Selain itu, uji normalitas ini juga dapat digunakan untuk sampel data berukuran kecil maupun besar. Namun pada umumnya, uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 100 data. Hipotesis dalam uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. H0 berarti data berdistribusi normal, dan H1 artinya data tidak berdistribusi normal. Apabila p-value yang dihasilkan dari uji Shapiro-Wilk bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya, dan biasanya taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, maka diambil keputusan hipotesis 0 diterima atau H0-nya diterima, artinya data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat diartikan data tidak berdistribusi normal. Dalam studi kasus kali ini, kita akan menggunakan sampel data penelitian terhadap nilai mata kuliah statistika jurusan teknik di suatu perguruan tinggi. Dari hasil pengambilan sampel secara acak, terambil sebanyak 30 mahasiswa dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan uji Shapiro-Wilk menggunakan SPSS. Adapun dasar pengambilan keputusan seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu, kita klik variabel view yang ada di pojok kiri. Setelah itu, kita beri nama. Di sini saya menamakan dengan XI. Selanjutnya, kita klik tipe, lalu kita klik numerik, lalu OK. Setelah itu, kita beri label untuk datanya. Di sini saya melabeli dengan kata nilai. Selanjutnya, kita klik data view. Nah, di data view, kita melihat bahwa variabel sudah berubah menjadi XI. Kemudian, kita pindah ke Microsoft Excel. Kita copy semua datanya, lalu kembali ke SPSS dan klik paste. Dan data pun muncul. Setelah itu, kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Ketika sudah muncul seperti ini, kita pindahkan data ke Dependent List dengan mengklik tanda panah yang pertama. Setelah data pindah, kita klik Plots, lalu klik Vectors Level Together, lalu Checklist Name and Leave, dan Checklist Normality Plots with Test. Setelah itu, kita klik Continue. Selanjutnya, pada langkah terakhir, klik OK, lalu keluarlah hasil dari langkah-langkah tadi. Di sini kita dapat lihat ya, terdapat tabel Case Processing Summary, tabel deskriptif, tabel Test of Normality, lalu ada juga grafik-grafik. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita dapat lihat pada bagian tabel Test of Normality di bagian kolom Shapiro-Wilk. Di situ tertera nilai signifikansinya adalah 0,189. Nah, 0,189 itu kan lebih besar dari 0,05 ya. Lalu kita ingat lagi bahwa berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
Jadi, karena nilai signifikansinya 0,189 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Gimana? Gampang kan menentukan normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk menggunakan SPSS? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.